Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan selalu kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa selalu beraktivitas dengan normal. Dan di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman seputar haji. Kebetulan saya berangkat haji tahun kemarin, haji tahun 2023. Barangkali ini ada manfaatnya sedikit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan berangkat haji tahun ini, tahun keberangkatan 2025. Ya, ini berbagi informasi aja ya, apa yang saya alami selama dari mulai keberangkatan sampai pelaksanaan hajinya dan kembali ke tanah air. Video kali ini akan saya sampaikan perlengkapan haji apa aja yang akan kita bawa ke sana. Tentunya ini perlengkapannya di luar yang telah diberikan oleh Departemen Agama ya. Ya, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mendapat informasi atau menonton dari YouTube. Udah banyak di YouTube yang dibahas barang-barang apa aja yang perlu dibawa ke tanah suci. Tentunya yang dibolehkan ya, yang bukan yang dilarang. Tapi pada prinsipnya kita membawa barang-barang seperlunya aja, jangan berlebihan. Kenapa? Kita akan dibatasi. Koper yang dikasih itu yang diizinkan cuma 2, yang dari Departemen Agama. Selebihnya itu apabila kita ada barang lain tidak dibolehkan dibawa. Kebetulan tahun kemarin itu banyak jamaah haji yang membawa barang lebih dari yang diizinkan. Artinya 2 koper itu full. Nah, itu tidak boleh lagi ada barang bawaan yang lain. Itu pasti akan disuruh tinggal di sana, di bandara saat pulang ke tanah air. Jadi mengantisipasi itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membawa oleh-oleh untuk saat pulang ke tanah air, itu sebaiknya kopernya waktu mau berangkat haji jangan diisi banyak-banyak, ya seperlunya aja. Ini pengalaman pribadi saya juga. Kebetulan saya berangkat sendirian gitu. Istri kebetulan belum berangkat. Oke, apa aja yang perlu dibawa saat mau berangkat haji itu? Yang pertama, deterjen cuci pakaian ya. Kenapa harus bawa deterjen pencuci pakaian? Karena kita di sana tinggal memang di hotel, cuman di hotel itu kita cuman tidur aja, fasilitasnya ya makan dari ini ya, dari panitia. Kemudian untuk yang lain kita sendiri, pakaian ya itu cuci sendiri, mau setrika ya setrika sendiri gitu. Nah, ada di sana disiapkan mesin cuci. Kebetulan waktu itu saya menginap di hotel, karena semuanya jamaah pasti di hotel gitu. Hotelnya, pemondokannya ya kalau dari Masjidil Haram itu ke hotel saya itu lebih kurang antara 5 kilo sampai 6 kilometer. Jadi kami kalau mau ke Masjidil Haram menaiki bus, ada busnya disiapkan gratis. Nah, kebetulan waktu itu saya tinggal di area area sisa itu sektor 4. Jadi maktabnya di situ. Jadi kita bawa deterjen, maksudnya kita mencuci sendiri pakaian kita. Ada disiapkan mesin cucinya, ada banyak.
Nah, suci, terus kemudian ada tempat jemuran juga. Ya, jemuran saya kebetulan waktu itu jemur di lantai paling atas. Itu ada teman-teman yang bawa tali tali jemuran, tali tambang gitu. Ya, kita kalau pas kosong bisa numpang di situ gitu. Kalau mau bawa juga sendiri boleh. Tapi jangan lupa bawa untuk penjepit pakaian itu. Kalau biar nggak terbang sama angin, karena angin itu kan kuat sekali di atas itu, di rooftopnya hotel. Dan itu jemur pakaian itu cuman 1 jam sudah kering. Kadang-kadang nggak nyampe 1 jam udah kering langsung, karena saking panasnya udaranya suhunya itu waktu kami di sana ada 44 derajat, lagi panas-panasnya. Nah, itu bawa deterjen pakaian sama jepit. Untuk jepit itu yang kuat itu, kalau bisa jepit kayak untuk jepit kertas itu yang kuat itu. Kemudian mungkin bawa pakaian ya, pakaian secukupnya aja. Misalkan baju koko 2 lembar, celana panjang 2 lembar, kemudian singlet, ya, kemudian kaos ya, kaos t-shirt itu ya, kaos seperti ini ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ya celana tidur ya, kalau misalnya celana training boleh, karena kan juga AC-nya juga hidup. Waktu itu di kamar kami itu kami ada 4 orang satu kamar, 4 orang satu kamar, jadi ada 4 tidur satu kamar. Ya, bisa dibayangkan dalam satu kamar 4 orang, ya memang kamarnya lumayan besar, tapi ya namanya ramai kan kurang nyaman gitu. Kemudian sendal ya, bawa sendal yang ringan dan empuk. Ringan dan empuk itu agar nanti kan di sana itu kegiatannya banyak yang jalan gitu. Seperti nanti misalkan dari Mina ke tempat jamarat lempar jumroh, itu jaraknya sekitar bolak-balik mungkin ya ada sekitar 8 kilo atau 10 kilo ya bolak PP. Nah, itu pakai sendal yang ringan dan agak empuk, jadi supaya kaki kita nggak capek, nggak pegal, nggak lecet. Makanya bawa sendal yang itu, yang ringan dan empuk gitu di kaki. Ada juga yang bawa sendal jepit, ya boleh aja kadang-kadang, cuman kan tergantung kenyamanan kita gitu, gimana nyamannya. Tapi yang penting jangan berat. Kemudian apalagi ya, tas ransel kalau bisa dibawa, ranselnya yang kecil aja. Kenapa? Saat nanti pas kita mau ke Arafah itu kita sangat butuh itu ransel itu, bawa keperluan kita gitu. Memang nggak banyak sih, yang seperlunya aja, tapi kan kalau menggunakan ransel lebih nyaman gitu, ditaruh di punggung gitu. Kemarin saya memakai tas dari yang dibagikan oleh Bank BSI, tapi itu kan talinya kecil, jadi sakit sini, nempel sini gitu. Dan kalau dipegang tangan juga sakit. Jadi kalau kita taruh makanan atau minum di sini terasa agak berat juga gitu. Tapi kalau dengan ransel kan enak gitu. Nah, itu ransel nggak usah terlalu besar. Kemudian nanti dari Arafah itu ke Musdalifah. Di Musdalifah itu kan tempat ngambil batu kerikil itu. Itu kemarin berangkatnya menjelang subuh, ya, sekitar jam 1 malam atau jam 2 malam itu di Musdalifah. Kemudian di Musdalifah kita dapat batu kerikil kecil-kecil itu. Setelah itu kita antri lagi naik ke bus gitu, mau menuju ke tenda di Mina. Ada tenda di Mina, nanti kita tidur di tenda itu juga. Nah, yang kasus kemarin di Musdalifah itu yang ribuan jamaah tidak terangkut itu, terlambat diangkut ya. Ya, itu memang kayaknya sepertinya penitiannya tidak kurang koordinasi ya. Kredit sekali. Saya mengalami itu di depan saya itu
banyak yang pingsan dan bahkan ada yang meninggal. Itu orang tua, lansia, karena kebetulan di Haji 2023 itu banyak lansianya gitu. Itu banyak yang meninggal gitu. Kasihan berdiri berjam-jam dengan suasana cuaca panas, menunggu bus yang datang itu berjam-jam gitu. Itu saya alami sendiri. Dan kemarin waktu saya naik bus itu, saya menerobos masuk ke dalam bus, dan bukan satu rombongan dengan saya rombongan yang masuk ikut rombongan yang lain, yang penting asal cepat nyampe di Mina gitu. Ternyata di atas bus itu kita dimintain uang itulah, tip lah, oleh supirnya kebetulan kayaknya nggak tahu orang mana itu. Kemudian AC dimatikan, gimana bayangan. Jadi kasihan orang tua lansia itu, panas dalam bus itu, AC dimatikan, sengaja dimatikan oleh supir itu. Kemudian setelah kita kumpulkan uang, ada yang 5 rial, 10 rial, kita kasihkan, kumpulin kasih ke supir, baru dia hidupin AC-nya. Kemudian ternyata jarak antara Musdalifah dengan Mina itu sangat dekat sekali. Mungkin karena busnya ini jalannya macet banyak ya. Jadi kita itu, mungkin kalau orang yang tahu jalan kaki pun nyampe itu. Mungkin sekitar 3 atau 4 kilo lah busnya itu ke antara Musdalifah dengan Mina. Nah, itu yang saya alami. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau perlengkapannya itu yaitu sambal yang jangan lupa bawa sambal ya, sambal saset, kecap, Indomie. Kalau bisa bikin rendang, bawa rendang yang bisa tahan lama itu. Kenapa saya sarankan nggak gitu? Karena makanan yang disiapkan saat di pemondokan itu, di hotel itu, bukan pihak hotel yang menyiapkan makanan, tapi dari pihak penitianya itu yang menyiapkan makanan. Kadang makanan itu ya tidak seperti makanan yang kita makan di sini, tidak sesuai dengan selera kita. Jadi kadang-kadang kita mau makan pun lihatnya aja udah nggak selera gitu. Nah, seperti contoh ini ada makanan yang kami makan waktu itu, ini ada ininya. Kami lihatnya ini karena yang masak bukan orang Indonesia gitu. Makanya kenapa harus bawa sambal sama kecap atau Indomie. Jadi kalau selera kita kurang, ya kita bikin aja Indomie sama itu, kasih kecap sama, bisa sering pakai itu, sama rendang juga, terus sama kalau bisa kentang yang goreng kering itu, kentang itu, yang potong-potong kecil-kecil itu. Nah itu kemudian ya saya gula, kopi, teh itu kalau mau orang biasa suka ngopi atau ngeteh bawalah gitu. Karena di sana memang ada sih kopi di tapi di hotel nggak disiapkan. Tapi ada orang juga, kadang-kadang orang luar menyiapkan minuman kopi, tapi ya nggak seenak kopi kita gitu. Itu. Kemudian ya apalagi ya, pakaian ya secukupnya ya, tadi yang saya sampaikan. Terus di sini di Mekah itu setiap pagi itu ada pasar yang jualan ya, kayak pasar kaget kalau di kita. Jual makanan, jual pakaian, lengkap semua. Yang jual juga orang kita banyakan itu. Makanan kalau kepengen makan, misalkan makan lontong atau bakso, itu 5 rial, rata-rata 5 rial. 5 rial itu ya 5 kali 4, 20.000 lah. Satu mangkok itu ada. Kemudian kalau ya jajan-jajanan ada pagi itu setelah salat subuh itu udah ramai sekali itu. Jadi itu yang perlu ini Bapak Ibu ketahui. Nanti untuk selanjutnya saya juga akan menginformasikan seputar tentang
apa aja yang kalau di sana kita kondisi kita supaya fit ya. Kadang memang penyakitnya itu rata-rata ya batuk dan flu. Saya kemarin sebelum berangkat itu saya udah kena flu. Flu tapi batuk belum. Begitu sampai di sana ditambah batuk lagi, flu batuk. Ya gimana ya? Kita jadi drop juga. Saya sampai memang ada dokter disiapkan, tim medisnya disiapkan di setiap hotel itu. Tapi namanya di sana kadang pernah kekurangan obat juga dokter itu. Jadi obat seadanya aja gitu. Jadi ini ada yang perlu diantisipasi, nanti ada saya kasih tipnya bagaimana supaya kita tetap badan fit. Dan ada yang batuk sama flu itu cuman minum itu alhamdulillah sembuh ya, berkat ya alhamdulillah karena Allah juga yang menyembuhkan ya. Tapi dengan jalan itu kita konsumsi itu, nah itu untuk salah satu menambah kita daya tahan tubuh. Mungkin untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, tahun 2024 ya, haji tahun 2024. Mudah-mudahan hajinya jadi haji yang mabrur dan hajinya pelaksanaannya berlangsung dengan lancar dan hikmat. Itu pesan dari kami. Yang perlu dijaga, jangan kita berbuat dan berkata kotor di sana. Jaga emosi, kendalikan emosi, karena banyak yang aneh-aneh terjadi di sana. Saya melihat teman saya sendiri juga banyak mengalami hal-hal yang aneh-aneh gitu. Perbanyaklah berzikir, beristighfar sebelum sampai dari sini sampai ke sana. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas mungkin selama ini kita banyak kesalahan, banyak dosa, supaya Allah ampuni dan beri kelancaran gitu. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.